Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cokran Raja Mahmud dari kelas DS 4802, nomor induk mahasiswa 103052478. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai akhlak, adab, etika, dan karakter. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama yang kita akan bahas adalah akhlak. Apa itu akhlak? Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah suatu yang memiliki sifat yang baik, maka akan memiliki akhlak yang baik juga. Begitu juga dengan sebaliknya, suatu yang memiliki sifat yang jahat, maka akan memiliki akhlak yang jahat juga. Kata akhlak juga muncul di firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini berbunyi inna ahlasnakum biholisati zikro ad-dar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menggunakan mereka akhlak yang tinggi, yaitu yang tinggi yang selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Adapun ada beberapa lingkup mengenai akhlak, kita akan menunjukkan 3 lingkup pada hari ini. Pertama, akhlak kepada Allah SWT. Manusia sudah diberikan banyak oleh Allah SWT. Sudah harusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah SWT. Sesuai dengan firman-Nya, dan jika kamu menghidupi itu mengingat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukannya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 20. Adapun kewajiban kita secara garis besar adalah untuk mentauhid dan beribadah kepada Allah. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang kedua, akhlak sebagai orang tua. Sudah kewajiban bagi orang tua untuk memberi kasih sayang, memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ini menjadi kelahirannya, memberi nafkah dan memberikan pendidikan terutama berhubungan dengan agama dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Yang ketiga adalah akhlak terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara sesama manusia termasuk dengan tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis riwayat. Dari ketiganya, tentu kita harus lakukan dengan baik mengenai akhlak terhadap Allah SWT maupun sesama manusia. Nah, itu kita akan membahas mengenai adab. Apa itu adab? Adab adalah aturan atau norma tentang sopan santun, dan adab sendiri juga dipengaruhi oleh faktor lain yang sebagai berikut: keturunan, adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, dan manusia itu sendiri. Adapun contoh adab adalah sebagai berikut. Adab kepada Allah SWT. Adab ini merupakan adab penting untuk ditegakkan sebagai umat Islam. Adab ini terlihat saat kita menggunakan pakaian yang suci saat beribadah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua adalah adab kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang telah berjuang demi kehidupan anaknya. Oleh sebab itu, kita harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Yang ketiga adalah adab sesama manusia ataupun sesama umat muslim. Kita sebagai manusia merupakan makhluk yang sosial. Apapun saat kita bertemu dengan teman ataupun keluarga kerabat jauh, sudah pantasnya kita memberikan salam ataupun menanya kabar bagaimana kehidupannya selama ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika. Etika dalam Islam mencerminkan moral dan perilaku yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa di antaranya adalah sebagai satu, takwa. Takwa adalah kesadaran dan kepatuhan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Dalil dalam mendukung adalah Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minhum zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan, Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa ayat 1. Ihsan mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Ia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Surat An-Nahl ayat 90. 3. Kesederhanaan. Kesederhanaan dalam hidup adalah nilai peninggalan Islam. Dalil Al-Quran yang mendukung etika kesederhanaan adalah Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unkika wala tabsutha kullal basti fataqauda muluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu kikir, dan jangan pula engkau mengulurkan secara berlebihan, sebab nanti engkau jadi tercela lagi menyesal. Surat Al-Isra ayat 9. sekarang 4. Kejujuran. Kejujuran dianggap sebagai pangkal segala kebajikan dalam Islam. Dalil hadis yang menegaskan pentingnya kejujuran adalah Berpegang teguhlah pada kejujuran, karena kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seorang akan tetap jujur dan berusaha keras untuk tetap jujur sampai dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hati seorang terus-menerus mendorongnya untuk tetap jujur dan menghindar dari kebohongan, sehingga akhirnya Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk pembahasan terakhir kita adalah karakter. Karakter bisa diartikan sebagai budi pekerti yang merupakan ciri khas seseorang. Sesuai dengan surat Luqman ayat 12 sampai 14. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkuru lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafaru fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyriku billahi innasyirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka illal masir. Dan sungguh kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku aku kembalimu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah satu kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.